Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video Merdeka kali ini kita akan kembali belajar dengan kita untuk matematika terkait regresi linear. Apa itu regresi linear? Regresi linear itu adalah kita mencari garis yang mewakili beberapa titik data. Nah, beberapa titik data itu biasanya merupakan gabungan dari dua buah variabel. Kalau secara istilahnya ada dua, ada yang namanya variabel independen sama ada variabel dependen. Variabel independen itu yang x-nya, atau kalau biasanya itu variabel pertama yang kita lihat. Kalau misalnya variabel dependen itu y-nya atau variabel satunya lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk kita bisa melihat bagaimana hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2, variabel x dengan variabel y. Apakah ketika x-nya makin besar, y-nya makin besar juga, atau sebaliknya, y-nya makin besar, tapi ketika x-nya makin besar itu, y-nya menjadi lebih kecil. Nah, itu bisa kita cari dengan menggunakan regresi linear. Selain itu, regresi linear juga tadi dibilang bahwa regresi itu membuat sebuah garis yang mewakili data. Maka kalau kita pengen memprediksi atau pengen mengetahui kira-kira kalau kita kasih x-nya sekian, maka dia akan memberikan hasil y-nya itu sekian. Jadi bisa kita tebak berdasarkan hasil regresinya atau garis yang telah dibuatnya itu untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Oke, sederhana seperti itu. Supaya lebih kebayang, kita langsung masuk ke contohnya aja. Oke, yang pertama, ada sebuah perusahaan manufaktur mobil ingin menyelidiki bagaimana harga salah satu model mobilnya terdepresiasi atau terjadi penurunan seiring bertambahnya usia mobil. Nah, tadi maksud di sini adalah kita pengen mencari hubungan antara bagaimana model mobil itu dia apakah terjadi penurunan atau tidak terhadap usia mobil. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat indikasi bahwa ada hubungan linear antara usia dan harga mobil? Nah, apa itu hubungan linear yang tadi? Apakah ketika usia mobilnya semakin besar, maka penurunannya semakin besar? Atau sebaliknya? Oke. Nah, gimana caranya? Pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana cara kita menampilkan data sehingga kita dapat mencari regresinya. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan sebuah diagram yang dinamakan sebagai diagram pencar atau scatter. Yang paling umum sih scatter ya, scatter plot istilahnya. Tapi kalau di sini bahasa bakunya itu diagram pencar. Tapi itu diagram pencar itu adalah diagram yang menghubungkan antara dua buah titik atau dua buah nilai dalam satu titik, gitu ya. Jadi ada x, ada y, kita gabungkan. Berarti kayak gimana? Kalau di sini kita lihat ada data tabel ya di sebelah kiri ini dengan berbagai usia dan harganya. Nah, maka kita bisa gambar diagram pencar ini berdasarkan tabel tersebut. Nah, berarti ketika kita pengen menggambar, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menggambar dari yang usianya paling rendah dulu. Jadi misalnya yang X itu kita ambil usia tahunnya, lalu yang Y itu harganya. Oke. Jadi misalnya di sini ada yang 2 tahun, 3 tahun, terus ada yang 5 tahun, 6 tahun, ada yang 8, ada yang 9. Lalu kita plot dari harganya. Dari yang terkecil dulu, berarti ada 2, itu 267. Terus yang 3 ada 2 ya, ada 235 sama 210. Jadi misalnya kita
misalnya ini per 50 ya, kita ambil gambar secara kasar aja. Kalau misalnya mau lebih detail, kita bisa memanfaatkan fitur Microsoft Excel ataupun aplikasi lainnya untuk menunjukkan diagram pencari ini. Oke. Nah, berarti 3 210, misalnya ini 50 10. Misalnya ini 200 di sini. Ini 250. Berarti yang 2 itu kira-kira di atas ini. Kemudian yang 3-nya 235. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Kemudian yang 5-nya itu 134. 100 di sini. Lalu yang 6-nya ada 109 sama 100. Berarti di sini. Lalu 8 ada yang 45. Misalnya 50 ya. Ada yang 45 di sini sama 9-nya 33 di sini. Nah, berarti kita punya beberapa titik. Nah, apakah ada indikasi bahwa hubungan linear antara usia dan harga mobil? Iya, jawabannya karena kita bisa bikin garis yang mewakili titik-titik tersebut, kurang lebih kayak gini. Jadi, kita bisa lihat bahwa semakin besar usianya, maka harganya itu semakin rendah. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, tentukan persamaan garis regresinya di mana harga sebagai variable dependent dan usia sebagai variable independent. Kemudian hitunglah prediksi harga mobil yang berusia 7 tahun. Ya, seperti yang tadi udah jelaskan bahwa regresi linear ini bisa digunakan untuk memprediksi untuk usia dalam hal ini yang belum diketahui. Nah, bagaimana cara mencari persamaan garis regresinya? Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kita mencari si garis warna biru ini, yang merupakan gambaran dari hubungan antara usia dengan harga. Jadi, ini merupakan garis regresinya. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Cara mencari garis birunya itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, di sini diketahui bahwa ada variable dependent dan independent. Kita sebut variable independent itu sebagai X, lalu variable independent sebagai X dan variable dependent sebagai Y. Apa aja yang perlu kita cari di sini? Yang pertama, kita tulis dulu misalnya X-nya, tapi harus diurutin ya. Enggak juga nggak apa-apa, cuman lebih mudah kalau kita urutkan. Jadi X-nya itu ada 2, 3, 3. Kemudian 5, 6, 6. 8 sama 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y-nya ada yang 267. Kemudian 235. 210, 134, 109, 100, 45, 33. Nah, dari sini ada beberapa hal yang harus kita cari. Yang pertama, yaitu kita harus mencari totalnya. Jadi tulis di bawah misalnya sigma biasanya. Jadi total dari masing-masing. Jadi di sini kita jumlahin. Nah, karena yang angkanya cukup besar, kami akan menggunakan kalkulator aja. Jadi nanti kita kalau ketemu soal yang seperti ini, seharusnya diperbolehkan menggunakan kalkulator atau bahkan ya bisa langsung menggunakan komputer ya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Jadi 42. Nanti coba hitung ya, siapa tahu ada yang keliru. Kemudian untuk yang Y-nya 267 tambah 235 tambah 210 tambah 134 tambah 109
tambah 100 tambah 45 tambah 33. 1133. Oke. Nah, udah kayak gini. Lalu hal berikutnya yang kita bisa lakukan adalah menghitung X kali Y. Sebenarnya jadi kita cari dulu semuanya, baru nanti kita cari hal-hal yang perlu kita cari ya. Jadi ada XY, atau kalaupun enggak juga bisa sih, karena XY ini nanti dipakainya kalau misalnya kita pengen mencari korelasinya. Tapi kalau di sini kan cuma nyari persamaan garis regresi. Nah, kalau teman-teman ketika belajar persamaan linear masih ingat nggak ada bentuk umum dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, konsep itu dipakai di regresi menjadi Y sama dengan AX plus B. Y dan X-nya tidak perlu diapa-apakan. Nah, yang perlu kita cari adalah A dan B-nya kan. Nah, bagaimana cara mencari A dan B-nya? Yang pertama, untuk mencari B-nya, nyari A-nya dulu deh. Nyari A-nya, itu bisa kita dapatkan dengan membagi antara SSXY per SSXX. Ini tuh sebagai apa? Sum of square. Jadi SS itu adalah jumlah kuadrat terkecil yang kemudian kita bisa sederhanakan menjadi SSXY-nya itu adalah, langsung tulis di atas saja. Jadi sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Kalau yang bawahnya sigma X kuadrat min sigma X dikuadratin per N. Nah, kayak gini ya. Nah, kita bisa cari. Berarti kan kita perlu nyari XY-nya dulu ya. Maka kita cari aja dulu XY. Terus kita juga perlu X kuadrat. Oke, XY berarti kita kalikan masing-masing 2 kali 267. Kemudian 3 kali 235. Kalau ini lama, ngerjainnya memang lama ya. Jadi mohon bersabar. 3 kali 210. 5 kali 134. 6 kali 109. Kemudian 6 kali 100. 8 kali 45. Dan yang terakhir 9 kali 33. Lalu perlu kita ingat harus dijumlahin lagi. Jadi berapa di sini? Ada 534, lalu 705, 630, 670, 654, 600, 360, 297. 4450. Kemudian kita cari X kuadrat. X-nya yang paling kiri ya, jadi 4, 9, 9, 25, 36, 36, 64, 81. Jumlahin lagi, 4 tambah 9 tambah 9 tambah 25 tambah 36 tambah 36 tambah 64 tambah 81. Jadi 264. Nah, dari sini kita gunakan informasi yang di bawah untuk mencari nilai A-nya. Nah, untuk mencari N, apa itu N? N itu adalah total ya. Banyak datanya. Di sini kan ada berapa? Ada 8 kan. Maka N-nya itu adalah 8. Oke, kita substitusi aja.
Berarti jadi A-nya itu sama dengan sigma XY-nya itu, jadi kita ambil yang paling bawah, 4450 dikurang 42 dikali 1133 bagi 8. Bagi yang X kuadrat 264 dikurang 42 kuadrat bagi 8. Kita hitung. Jadi 4450 dikurang 42 kali 1133 bagi 8. Ini jadi min 149825. Yang di bawah 264 kurang 42 kuadrat bagi 8. Jadi 43,5. Oke, berarti jadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah 1498 dibagi 43,5. Jawabannya adalah minus 34,44. Nah, ini adalah A-nya. Lalu untuk mencari B-nya gimana? Untuk mencari B-nya, kita menggunakan rumus yang di awal itu, Y sama dengan X plus B. Maka dalam konteks ini jadi berlaku juga rata-rata Y sama dengan A kali rata-rata X tambah B. Maka B-nya sama dengan rata-rata Y dikurang A kali rata-rata X ya. Rata-rata Y-nya berapa? Berarti kan jumlah Y ada 1133 bagi 8. Lalu dikurang, A-nya tadi udah, jadinya plus ya, 34,44. B-nya, X-nya, rata-rata X-nya berarti 42 bagi 8. Kita dapat B-nya berapa di sini? Jadi 1133 per 8 tambah 34,44 dikali 42 per 8. Jadi 322,435. Nah, ini A-nya dan ini B-nya, kan kita udah dapat A dan B-nya. Maka kita langsung dapati bahwa bentuk umumnya atau persamaannya itu jadi Y sama dengan A min 34,44 X tambah 322,435 ya. Nah, si garis ini dia bisa melihat atau memprediksi dan juga memprediksi kalau kita kasih nilai X-nya atau dalam hal ini usianya. Jadi misalnya kita pengen mencari yang 2 tahun misalnya ya. Yang 2 tahun. Jadi tinggal kita ganti X-nya dengan 2. Jadi min 34,44 dikali 2 tambah 322,435. Jadi dapat 253. Yang hasilnya itu tidak sama persis. Kenapa? Karena tadi ya kalau kita lihat di soal sebelumnya itu titik-titiknya itu tidak segaris, tapi ada errornya atau ada selisih antara garis dengan titik. Makanya hasilnya nggak begitu pas. Berarti kalau 7 sesuai yang ditanya di sini 7 tahun ya tinggal ganti X-nya sama dengan 7. Maka kalau X-nya sama dengan 7 berarti jadi Y-nya sama dengan, tinggal ganti 2-nya atau X-nya dengan 7. Jadi dapat 81,355. Jadi jawabannya adalah 81 juta kalau misalnya 7. Jadi kalau misalnya 7, ini itu 81. Kalau kita perhatikan, harusnya kalau X-nya lebih besar dari 7 kan berarti lebih kecil dari 81. Ini lebih kecil ya. Kalau lebih kecil dari 7, X-nya 6, misalnya harus lebih dari 81. Oke, berarti
bisa kita bilang dengan cukup yakin bahwa hasilnya itu benar. Pertanyaan terakhir, kita diminta untuk menghitung nilai R kuadrat. Apa itu R kuadrat? R kuadrat itu adalah koefisien yang mengindikasikan apakah garis yang kita buat, garis regresi, atau di yang soal sebelumnya itu yang garis birunya, itu apakah dia fit atau dia telah mewakili titik-titik merah ini dengan cukup baik atau belum. Nah, R kuadrat itu dia nilainya berada di antara 0 dan 1. Kalau 0 itu artinya buruk, kalau 1 artinya sudah paling bagus, benar-benar sesuai dengan titik-titik yang diberikan. Nah, garis regresi itu dikatakan baik ketika R kuadratnya itu mendekati 1. Oke. Nah, bagaimana cara mencari R kuadrat? R kuadrat itu sama kayak kita nyari nilai A dan B, tapi beda sedikit ya. Kayak nyari A, jadi kita pakai SXY lagi, tapi kalau dalam hal ini, SXY ini dikuadratin, kemudian SXX dikali SYY. Nah, kayak gini. Ini adalah rumus untuk R kuadrat. SXY-nya udah kita dapat di soal sebelumnya ya. SXY-nya itu tadi ini min 1498,25. Jadi kita perlu hitung min 1498,25. Lalu SXX-nya 43,5. Untuk nilai SYY-nya gimana? Sama kayak yang di atas ini. Tinggal ganti kalau SXX itu X kuadrat, ganti dengan Y kuadrat. Jadi kita cari dulu SYY berarti sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratin per N. Nah, berarti kita harus nyari Y kuadratnya dulu ya. Di sini kan Y kuadratnya belum ada ya. Baru Y aja. Nah, kita pakai data yang di bawah sini. Jadi kita tulis di atasnya aja ya, misalnya Y kuadrat. Oke, kita pakai kalkulator kembali. 45 kuadrat. Atau ya bolehlah di sini. Oke, ini kurang cukup ya. Digeser ke kiri. 2025. Angkanya pasti besar. 4.100. 10.000. Oke. Terus 33 kuadrat 1089 267 71 289. Oke, tulis di bawahnya 267 134 17956 dan 134 19 11881 terakhir 235 55 225. Kita udah dapat, kita jumlahin semuanya. 2025 tambah 44.100. Makanya soal seperti ini, terutama untuk kurikulum merdeka ya, karena ini baru, biasanya lebih cepat menggunakan komputer. Tapi menyesuaikan dengan gurunya, jika memang harus tulis tangan ya beginilah stepnya ya. Jadi apa keuntungan kalau kita mencari dengan tulis tangan? Kalau mencari dengan tulis tangan, itu kita akan menjadi lebih terbayang bagaimana kita bisa mendapatkan angka-angka tersebut, gitu ya. Oke, dapat 213565. 213565 dikurang
Yang Y-nya berapa tadi di atas 1133 ya. 1133 per 8. Oke, jadi 213565 hasilnya adalah 53.103,875. Nah, dari sini kita kalikan ya. 53103,875. Oke, jadi kita hitung min 1498,25 kuadratin 43,5 kali 53103,875. Dapat jawabannya adalah 0,97 1,972. Nah, dari sini tadi sesuai yang dijelaskan, maka karena hasilnya mendekati 1, berarti garis regresi yang kita miliki itu sudah sangat baik, mewakili titik-titik data yang kita miliki. Seperti itu. Kalau misalnya kita pengen melihat apakah ini positif atau negatif, apakah usia dan harga mobil itu hubungannya positif atau negatif, bisa kita cari yang namanya R atau koefisien korelasi. Apa bedanya dengan R kuadrat? Ya kalau R ya tinggal diakarin aja. Ya. Jadi akar dari yang R kuadrat ini. Nah, atau biasanya kita tulis lebih sederhananya jadi SXY per akar SXX kali SYY. Gitu. Karena kita tahu SX-nya itu negatif, berarti jadinya negatif. Kemudian tinggal akarin yang R kuadrat. Itu adalah min 0,985. Karena negatif, berarti hubungannya adalah negatif. Semakin bertambah usianya, harganya semakin menurun. Yang satunya naik, yang satunya turun. Oke, jadi seperti itu soal-soal terkait regresi linear, mulai dari bagaimana kita menggambar diagramnya, kemudian kita mencari garis bersama garis regresinya, kita melakukan prediksi untuk nilai yang belum diketahui, dan terakhir mencari apakah garis itu sudah mewakili dengan baik titik-titik yang kita punya, termasuk kita telah mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependennya itu positif atau negatif, yang disebut sebagai korelasi positif atau korelasi negatif, di mana hal ini disebut sebagai korelasi negatif. Oke, cukup untuk video kali ini. Mungkin agak membingungkan dan banyak yang harus diproses, tapi kalau misalnya membingungkan tinggal mundur lagi aja, coba diikutin atau coba dihitung bareng atau dihitung kembali juga boleh. Kalau misalnya masih bingung juga, tinggal DM aja ke Instagram kami, fastlearners.id. Oke, see you in next video. Bye-bye.